Pada zaman dahulu, ada seorang pemuda yang sangat sakti. Pemuda tersebut bernama Lao Wamaru. Pemuda tersebut berasal dari silsilah Shirao, yang memiliki 9 anak laki-laki, dan salah satunya Lahari. Kemudian Lahari menikah, dan istrinya melahirkan seorang bayi yang sungguh luar biasa kekuatannya. Dialah Lao Wamaru. Lao Wamaru bertumbuh besar dan kemudian menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sihoi. Lao Wamaru terkenal dengan kebiasaannya menindas orang, namun dia tidak dapat dilawan. Rambutnya panjang, tidak pernah dipangkas, dan parang pun tidak dapat menembus kulitnya. Pada suatu hari, Lao Wamaru melihat ada perompak di lautan, dan segera ia merampas segala sesuatu yang ada di kapal tersebut termasuk semua perhiasan. Begitulah setiap saat jika ada yang berlayar melewati lautan tepat di wilayahnya. Semua masyarakat menyimpan dendam akibat tingkah laku Lao Wamaru. Mereka merencanakan pembunuhan Lao Wamaru. Kemudian mereka menangkap Lao Wamaru, dirantai, dan dibuang ke dalam api yang menyala-nyala. Namun, Lao Wamaru dengan kekuatannya berhasil memutuskan rantai yang mengikat dirinya dan ia melarikan diri di sebuah lubang. Daerah Fodo, di tepi laut. Hingga sekarang, lubang tempat persembunyian Lao Wamaru tersebut masih ada. Akhirnya, Lao Wamaru memberitahukan kepada istrinya, Sihoi, tentang sumber kekuatannya. Ia kemudian berkata, sumber kekuatanku berasal dari 9 helai rambut kawat yang berada di atas kepalaku. Apabila rambut tersebut dicabut, maka hilanglah kekuatanku. Ketika ia masih di tempat persembunyiannya, dipagarinya sekeliling lubang tersebut dengan bambu yang menjuntai tinggi dan runcing, serta seekor ayam jantan, yang memberikan pertanda apabila sewaktu-waktu para masyarakat yang menginginkan kematiannya mendatangi dirinya, sehingga Lao Wamaru mampu menghindar dan tidak keluar dari tempat persembunyiannya. Setelah itu, Lao Wamaru memindahkan gunung-gunung melewati lautan lepas. Ia tidak sendiri, melainkan dibantu oleh seorang temannya yang sebelumnya ia berikan petuah. Jikalau nanti kita berjalan, janganlah sekali-kali engkau melihat ke belakang ataupun menarik langkahmu kembali, agar tanah yang kita pijak tidak kembali mundur. Namun, temannya tidak mengindahkan perkataan Lao Wamaru. Ditariknyalah langkah kakinya, hingga akhirnya tanah yang mereka pijaki tidak lagi bergerak untuk menyatu dengan daratan seberang lautan. Seiring waktu, masyarakat yang membenci dirinya kembali lagi. Mereka mengatakan, mari, tangkap dia, dan buang ke laut. Lagi-lagi Lao Wamaru ditangkap dan diikat dengan tali temali yang lebih kuat. Namun selalu saja Lao Wamaru dapat kembali ke tempat persembunyiannya. Selang beberapa saat, akhirnya Shikoi melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika beranjak remaja, Lao Wamaru mendidik sang anak untuk memiliki kekuatan seperti dirinya. Dalam akhir latihannya, Lao Wamaru mengatakan, apapun yang terjadi di belakangmu, jangan berbalik. Namun, para penjahat yang berada di sekitar itu membuyarkan fokus sang anak. Mereka berkata, di sana ada ikan di laut. Sang anak tetap tak berkutik. Kemudian, mereka berkata lagi, itu perompak di lautan. Sang anak berbalik, dan akhirnya putuslah leher sang-sang tersebut. Karena itu, Lao Wamaru kembali menindas masyarakat di sekitarnya, namun dengan lebih kejam. Lao Wamaru membunuh ular raksasa di lautan lepas, dan itulah penyebab gelombang besar di lautan, kata para masyarakat setempat. Kembali lagi Lao Wamaru diburu di tempat persembunyiannya, namun berkokoklah ayam jantan miliknya, sehingga dia tidak keluar dari lubang tersebut. Dan berbicaralah mereka satu dengan yang lainnya, bagaimana cara agar kita mampu menangkapnya. Sebagian dari mereka menjawab, mari kita serahkan emas, baik dinar maupun logam berharga 25 sen, di bawah bambu yang mengitari tempat persembunyiannya, karena tak ada jalan menuju lubang tersebut. Pada malam harinya, mereka beraksi melakukan rencana yang telah mereka sepakati sebelumnya. Ketika fajar menyingsing, keluarlah Lao Wamaru, dan dia melihat serakan emas tersebut. Dia mengira ada orang yang hendak mencuri. Akhirnya, ditebangnya semua bambu yang mengelilingi lubang itu. Setelah kering, dibakarnya untuk mengambil emas tersebut. Namun, akibatnya tidak ada lagi tempat ayam berkokok, sehingga tiba-tiba segerombolan masyarakat datang menangkap dan memukuli Lao Wamaru saat dia mengumpulkan emas tersebut. Masyarakat tersebut juga menangkap istrinya dan membelenggu dia, supaya memberitahukan rahasia kesaktian dari Lao Wamaru, suaminya. Kata mereka kepada Sihoi, jikalau engkau tak memberitahukan kepada kami, maka engkau juga akan ikut terbunuh. Akhirnya, dengan penyesalan dan rasa berat hati, Sihoi mengatakan demikian. Di atas kepalanya terdapat rambut yang bagaikan jarum. Di sanalah letak kekuatannya. Mereka kemudian mencabuti 9 helai rambut kawat Lao Wamaru, dan hilanglah kekuatannya. Menjerit-jeritlah Lao Wamaru kepada Sihoi, hingga Lao Wamaru mati dibunuh dan Sihoi tak sadarkan diri hingga selamanya.